Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadet Karsa Nur Iman. NIM saya 2019-53144. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Audit Sistem Informasi di kelas A ya. Tugas kali ini yaitu untuk mereview atau membahas sebuah paper jurnal bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kita ke identitas paper atau jurnal yang saya review. Judul dari jurnalnya yaitu Audit on Information System Function in Import Transaction Process PT Bank Rakyat Indonesia. Jurnal ini memiliki volume 127 dan jurnal ini rilis pada tahun 2019. Penulis dari paper atau jurnal ini bernama Muhammad Hasbi Saleh dan Almanitasari. Di pojok kiri bawah ini sedikit gambaran dari jurnalnya, atau bisa saya tunjukkan langsung juga. Jurnal aslinya ini dia, Audit on Information System Function. Ada kurang lebih 4 halaman pada paper atau jurnal ini. Kita balik ke PPT-nya. Selanjutnya kita akan mulai bahas dari latar belakangnya. Setidaknya saya merangkum ada 4 poin atau 4 hal yang melatar belakangi paper atau jurnal ini dibuat. Yang pertama yaitu terkait proses transaksi impor. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank besar milik negara yang menjalankan bisnis transaksi trade finance, termasuk proses transaksi impor. Lalu yang kedua tentang proses transaksi impor. Proses transaksi impor itu memiliki banyak kegiatan. Setidaknya dalam jurnal ini kita bisa melihat ada 3 kegiatan yang dilakukan dalam proses transaksi impor. Yang pertama, menerbitkan letter of credit ini atau sertifikat barang dalam negeri. Yang kedua, menganalisis dokumen, dan yang ketiga, menerbitkan surat penerimaan. Dan masih ada kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian yang ketiga dari latar belakang ini yaitu pengolahan data dari manual ke sistem komputerisasi. Pengolahan data yang dulu masih dengan cara manual dan sekarang sudah beralih ke sistem elektronik atau komputerisasi. Pengolahan data yang sudah terotomasi, yang sudah tersistem dengan lebih baik. Yang keempat, pengolahan data pada sistem bank memerlukan audit. Dikarenakan pengolahan data yang sudah terkomputerisasi, maka diperlukan juga audit sistem manajemen yang lebih baik untuk pengolahan data ini. Pengolahan data pada Bank BRI sebagai bank besar tentu memerlukan audit manajemen sistem secara rutin dan baik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari sistemnya. Kemudian kita lihat dari tujuan paper ini dibuat ini untuk apa sih? Tujuannya untuk mengetahui apakah fungsi sistem informasi transaksi impor yang dilakukan oleh manajemen PT Bank Rakyat Indonesia telah berjalan secara efektif dan efisien atau belum. Nah, nanti di bagian kesimpulan ada hasilnya. Kita bisa tahu apakah sudah efektif atau efisien atau belum. Kemudian kita coba lihat dari hasil dan pembahasan, setidaknya ada 4 poin pembahasan yang dihasilkan. Kita ke bagian pertama, yaitu pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal ini terdapat metode observasi untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan. Hasil dari tahap pertama ini, pemeriksaan awal, yaitu menghasilkan sebuah temuan sementara. Apa itu temuan sementaranya? Yaitu ini, kesalahan input data selama proses transaksi. Paling banyak menemukan kesalahan ini. Kemudian tahap yang kedua, review dan pengendalian sistem manajemen. Pada tahap ini, peneliti melakukan review dan testing dari sistem pengendalian manajemen objek audit. Metode yang digunakan pada langkah ini atau tahap ini yaitu wawancara dan kuesioner. Targetnya, petugas bagian impor di kantor pusat perdagangan bagian pusat pemrosesan. Dan pada tahap ini menghasilkan peneliti dapat memberikan penilaian terhadap bagian-bagian yang berpotensi lemah dan dapat menimbulkan masalah dalam perusahaan. Lanjut ke bagian yang ketiga dari hasil dan pembahasannya, yaitu pemeriksaan detail. Tahap ini melakukan audit lebih dalam untuk mencoba menemukan bukti pendukung dari temuan audit tentatif. Tahap audit terinci yang merangkum dan mengelompokkan setiap temuan audit yang didukung oleh kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Berikut temuan tentang fungsi sistem Bank BRI. Temuan definitifnya yang
ada 5 poin di sini. Yang pertama, yang ke-1, kesalahan input penerbitan LC atau SKBDN. Yang kedua, kesalahan pendebetan LC atau penerbitan SKBDN. Yang ketiga, kesalahan tanggal jatuh tempo untuk transaksi. Yang keempat, transaksi dilakukan dengan pendukung yang tidak lengkap, dokumen yang harus ditransaksikan di luar batas waktu istirahat. Yang kelima, transaksi impor dijamin tidak terblokir. Kita yang keempat, yang terakhir dari hasil pembahasan ini, yaitu untuk pengembangan laporannya. Dari temuan sebelum-sebelumnya, peneliti menemukan kendala dan kelemahan fungsi sistem informasi impor transaksi yang dilakukan oleh manajemen Bank Rakyat Indonesia. Kesalahannya yaitu atau kendala kelemahannya yaitu sistemnya belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari seberapa besar pengaruh penyimpangan atau kelemahan pada proses sistem informasi perusahaan dan dampak yang ditimbulkan oleh penyimpangan tersebut. Kemudian dari pengembangan laporan ini, isi laporannya atau isi dari laporan resminya, bagian pertama adalah pendapat auditor, kemudian diikuti dengan ringkasan eksekutif dan detail pemeriksaan juga rekomendasinya. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Setidaknya dari 4 halaman jurnal atau paper ini, saya merangkum ada 4 poin kesimpulan. Poin pertama, transaksi impor di PT Bank Rakyat Indonesia telah terpusat, di mana unit penelitiannya adalah Trade Processing Center atau TPC sebagai pusat pemrosesan data pelanggan sebagai pemohon maksudnya. Kemudian yang kedua, perusahaan sudah memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, sebagai kebijakan pengelolaan sistem informasi yang baik sehingga pelaksanaan transaksi impor PT Bank Rakyat Indonesia dapat dikatakan efisien. Nah, ini hasilnya tadi, dapat dikatakan efisien sistemnya, namun belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan beberapa penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Poin keempat, kesimpulannya, suatu sistem di dalam perusahaan, baik perusahaan ini dalam studi kasus Bank BRI atau perusahaan yang lain, tidak akan bisa berjalan dengan baik jika komponen di dalamnya tidak bekerja sama dengan baik. Disiplin, ketelitian, ketepatan, dan kecepatan sangat dibutuhkan dalam setiap petugas, baik petugas di kantor cabang maupun di kantor pusat. Nah, itu tadi sekian presentasi saya. Presentasi yang cukup singkat, semoga dapat mudah dipahami oleh semua yang menonton videonya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.